Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Bapa, di mana pada pagi hari ini kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Engkau sertai hamba yang ingin menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis pada Yohanes 15 ayat 1 sampai yang 8. Beginilah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini lah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian firman Tuhan. Salam saudara-saudara, seperti ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Delima Hotmarito Hasugian dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Tema kita pada hari ini tetap melekat pada pokok anggur yang sejati. Para yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan rohani kita ibarat sebuah tanaman. Jika akar dan batangnya kuat, maka pohon itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Tetapi jika akar dan batangnya terputus, pohon itu akan layu dan mati. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan, kita akan kuat, bertumbuh, dan berbuah hanya bila kita hidup melekat kepada Kristus. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang indah sekaligus mendalam tentang hubungan antara Dia dan orang percaya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Perumpamaan ini menggambarkan kehidupan orang percaya yang hanya dapat berbuah apabila hidupnya bersatu dengan Kristus. Kita bukan sumber kehidupan itu sendiri, kita hanyalah ranting yang harus terus terhubung dengan batang pokoknya agar tetap hidup dan berguna. Pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusaha memulai dengan menegaskan identitasnya. Akulah pokok anggur yang benar. Di dunia ini ada banyak hal yang tampak seperti sumber kehidupan, kekayaan, jabatan, hubungan, atau pengetahuan. Namun hanya Yesus yang merupakan sumber kehidupan sejati. Ia menyebut dirinya yang benar. Ia adalah satu-satunya sumber keselamatan yang murni. Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya. Dalam kebun anggur, pengusaha bertugas merawat, memangkas, dan memastikan tanaman itu berbuah lebat. Demikian juga Allah Bapa berperan aktif dalam kehidupan kita. Ia memperhatikan setiap ranting, menegur, membersihkan, dan menuntun kita supaya hidup kita menghasilkan buah yang memuliakan Dia. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara-saudara, ayat ini menggambarkan dua jenis ranting, ranting yang tidak berbuah dan ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah adalah orang yang mengaku mengenal Kristus, tetapi hidupnya tidak menunjukkan perubahan, tidak menghasilkan kasih, kesetiaan, atau perbuatan baik. Tuhan memperingatkan bahwa ranting seperti itu akan dipotong, sebab tidak berguna dan hanya menghambat pertumbuhan. Yang berbuah, Bapa tidak membiarkannya begitu saja. Ia membersihkan, artinya ia menyucikan kita melalui proses kehidupan, kadang dengan teguran, ujian, bahkan penderitaan, supaya kita semakin berbuah. Seringkali kita tidak menyukai proses ini, tetapi melalui proses itulah karakter kita dibentuk dan iman kita dimurnikan. Tuhan tidak menghukum, melainkan mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pada ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyucikan hati manusia. Yesus berkata bahwa murid-muridnya telah dibersihkan karena mereka menerima dan memegang ajarannya. Ketika kita mendengar firman Tuhan dengan hati terbuka, maka firman itu bekerja seperti air yang mencuci debu dosa dari hati kita, menegur, mengarahkan, dan memperbaharui hidup kita. Tanpa firman, iman kita akan kering dan mudah goyah. Kehidupan orang percaya tidak bisa terpisah dari firman. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk ditaati dan dihidupi. Semakin kita hidup dalam firman, semakin bersih dan berbuah hidup kita di hadapan Tuhan. Yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Tidak tinggal di dalam aku. Ayat ini adalah inti dari seluruh perikop ini. Yesus menegaskan bahwa kehidupan rohani yang berbuah hanya mungkin terjadi jika kita tinggal dalam Dia. Kata tinggal berarti melekat, berdiam, dan bergantung sepenuhnya. Tanpa hubungan yang erat dengan Kristus, hidup kita akan kering dan tidak menghasilkan buah apapun. Tidak bisa hidup terpisah dari batang pokoknya, begitu pula kita tidak bisa bertumbuh tanpa persekutuan yang dekat dengan Tuhan lewat doa, ibadah, dan firman. Dunia mungkin membuat kita sibuk dengan banyak hal, tetapi tanpa hubungan yang tetap dengan Kristus, kita akan kehilangan kekuatan rohani. Orang yang tinggal dalam Kristus akan memancarkan kasih, kesabaran, pengampunan, dan kebaikan, sebab kehidupan Kristus mengalir di dalam dirinya. Yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini Yesus menegaskan lagi, hubungan itu tidak dengan lebih jelas tanpa Kristus. Semua usaha manusia sia-sia. Kita mungkin bisa terlihat berhasil di dunia, tetapi tanpa Kristus, kita tidak memiliki nilai kekal. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, berarti kita tidak bisa menghasilkan kehidupan rohani sejati tanpa kuasa Tuhan. Namun ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita berbuah banyak. Buah yang dimaksud bukan hanya tetapi buah-buah rohani seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dapat kita lihat pada Galatia 5 ayat 22-23. Itulah tanda orang yang benar-benar hidup di dalam Kristus. Dan ayat yang keenam, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ini adalah peringatan yang tegas dari Tuhan Yesus. Orang yang tidak hidup dalam persekutuan dengannya akan kehilangan kehidupan rohani dan akhirnya binasa. Seperti ranting yang kering dan dibakar, demikianlah nasib mereka yang memutuskan diri dari Kristus. Kehidupan rohani yang mati dimulai dari hati yang menjauh, doa yang berhenti, dan firman yang diabaikan. Karena itu, Tuhan mengingatkan kita untuk selalu melekat kepadanya, agar tidak menjadi kering dan terbuang. Dan ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini menunjukkan berkat luar biasa bagi mereka yang hidup dalam hubungan yang intim dengan Kristus. Ketika kita tinggal di dalam Dia, kehendak kita akan selaras dengan kehendaknya. Maka doa-doa kita pun akan sejalan dengan rencananya. Dan Tuhan dengan senang hati mengabulkannya. Doa bukan lagi alat untuk memaksa Tuhan melakukan kehendak kita, melainkan sarana untuk menyatukan hati kita dengan kehendaknya. Inilah rahasia kehidupan rohani yang penuh kuasa. Ketika firman Tuhan berdiam di hati kita, hidup kita akan menjadi selaras dengan kehendaknya dan doa kita menjadi efektif. Dan ayat yang ke-8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tujuan akhir dari hidup yang berbuah adalah memuliakan Allah. Ketika hidup kita menghasilkan kasih, kesabaran, dan perbuatan, baik orang lain akan melihat Tuhan melalui kita. Buah kehidupan kita menjadi kesaksian nyata bahwa kita adalah murid-murid Kristus.
Saudara-saudara, Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk diselamatkan, tetapi juga untuk menjadi saksi. Hidup yang berbuah adalah hidup yang membawa kemuliaan bagi Allah dan berkat bagi sesama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menginginkan agar kita hidup melekat kepadanya seperti ranting pada pokok anggur. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tetapi tidak ada yang dapat menggantikan hubungan yang hidup dengan Kristus. Jika kita ingin hidup berbuah dalam kasih, dalam iman, dalam kesetiaan, maka kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Marilah kita memeriksa hati kita, apakah kita masih melekat pada pokok anggur yang sejati, apakah kita masih hidup dalam firman-Nya. Jangan biarkan kesibukan, dosa atau masalah memisahkan kita dari Tuhan, sebab hanya di dalam Kristus hidup kita memiliki makna, kekuatan, dan buah yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga kami telah selesai mendengar firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami untuk menjadi pokok anggur yang sejati. Ya Bapa, Engkau yang menyertai hidup kami, Engkau yang menuntun dalam hidup kami ya Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.